Seperti mengejar awan yang terbawa angin untuk meraihnya, atau bertahan di tengah hutan tanpa kompas yang menuntunnya. Kamu ada di mana? Hai, setelah menghilang beberapa minggu, aku Pika hadir kembali untuk mengisi kekosongan hari kamu. Yang bisa dibilang, menunggu ponsel untuk berdering, tapi notifikasinya dari grup kerja, kelas, ataupun SMS pinjaman online. Tapi nggak apa-apa kok, aku juga seperti kamu. Semangat ya buat kita. Mengejar dan bertahan adalah suatu hal yang klise, tapi sangat berarti bagi orang yang peduli dengan urusan hati. Entah apa yang membuatnya seperti itu, aku juga nggak tahu. Ya, kenyataan memang begitu. Datang secara tiba-tiba, hilang pun tanpa meninggalkan jejak. Sedikit cerita. Waktu itu aku masih remaja, masih labil banget deh kalau urusan hati. Aku udah ada gebetan, tapi deketnya online. Sekalipun udah pernah ketemu 6 tahun yang lalu pada saat itu. Hubungan tanpa status mungkin bagi seumuranku akan terasa kosong. Tapi aku gak ngerasain yang namanya kekosongan. Dia sosok orang yang toleran sama sifatku yang masih kekanakan ini. Sehingga dia bisa ngisi hari-hari remajaku lebih berwarna. Kalau diingat sekarang sih lucu. Ya, awal konflik mulai muncul lah satu persatu waktu aku SMA dan satu kelas sama mantanku. Hari ke hari, aku ada rasa yang gak bisa dideskripsiin secara kata-kata. Aku cuma bisa nyimpen itu diam-diam. Dan aku baru sadar akan perasaan itu 1 tahun setelah pindah sekolah. Di waktu itu aku berantem sama pacar aku yang udah 3 tahun dekat. Hingga suatu saat aku nge-repost foto aku dengan mantan karena tag di story Instagram. Doiku udah muak banget lah ya karena kelakuanku yang gak bisa dibilangin. Sampai akhirnya, ya dia gak mau ada hubungan lagi. Ya memutuskan hubungan dengan kalimat yang baik-baik, gak bisa nutupin kesesakan yang dialami sih. Tapi mau gimana lagi? Udah harus diterima dan tanggung jawab sendiri. Singkat cerita, aku chatan selama 4 hari sama mantan. Aku mikir kan, aku harus kelarin perasaanku dulu baru bisa buka hati sama orang lain. Aku harus jujur sama diri sendiri. Ya, aku ngambil tindakan untuk nyatain perasaan ke mantanku. Entah apa yang terjadi, dia selalu ngehindar kalau di chat. Alasannya banyak. Sibuk lah, inilah, itulah. Aku ngerti kalau orang sibuk. Tapi ya dalam 1 hari penuh gak bisa komunikasi sebentar doang. Aku kadang bingung sama perilakunya dia. Karena dia sempat suka sama orang lain tapi curhatnya sama aku. Apa itu wajar? Aku tahu dia suka sama orang lain. Aku tahu kalau dia ramah sama orang lain. Tapi sekalinya dia cerita tentang dirinya atau kami ngobrol berduaan, di mataku ada secercah harapan yang ngasih sinyal kayak, "Hey, aku nyaman sama kamu." Labil sih labil. Cuman kenapa perasaan ini makin diobrak-abrik? Iya, aku tahu dia online. Aku tahu dia buat story. Tapi apa dia gak niat untuk komunikasi sama aku? Mungkin orang lain bilang aku ngejar dia. Dan aku gak bisa nyangkal itu. Aku akui. Bertahan 2 tahun setengah dengan angan-angan dia ada rasa yang sama. Mengejar selama seminggu biar dia peka. Dan 1 hari untuk jujur tentang perasaan. Aku ngerasa bodoh karena suka diam-diam sama mantan di saat aku udah deket sama orang lain. Bodoh banget, bodoh. Sampai akhirnya aku komunikasi lagi sama doiku yang 3 tahun itu kan. Dan aku jujur semua yang aku rasain, aku alamin. Aku balikan ke dia. Dan masih lanjut sampai sekarang. Cinta remaja 5 tahun yang lalu buat aku sadar arti cinta sesungguhnya itu seperti apa. Buat apa ngorbanin orang yang sayang sama kita?
Buat apa ngerusak hubungan cuman karena perasaan yang belum tentu arahnya kemana? Buat apa nyimpen rasa buat orang yang hatinya bukan buat kita? Buat apa ngejar orang yang sama sekali gak pernah ngelirik kita sama sekali? Buat apa? Ya, itulah proses asmara bagi anak remaja. Atau bahkan seorang yang sudah berumur dewasa lagi ngalamin ini. Apapun itu, nikmatilah prosesnya. Jalani dan hadapi semua prosesnya. Kamu pasti bisa. Itu aja sih Kak pengalaman aku. Makasih udah bacain. Hehehehe. Baper ya lu denger ya. Ngena banget sih ini seriusan. Mungkin karena aku lagi ngalamin kali ya. Malah curhat si Bika. Iya benar. Kita harus tahu hati siapa yang dikejar. Dan kapan waktunya untuk menetap. Alangkah baiknya kalau kita gak notice ke orang yang kita suka. Apalagi itu teman sekelas. Cuman namanya hati, siapa yang bisa nahan? Otak sama hati aja kadang gak sejalan, apalagi urusan beginian. Barabe dah. Sip, itu aja untuk kali ini. Ika pamit. Oh iya, selamat berjuang dan jangan lupa menetap. Bye.